Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Hadiratnya Mengubahkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang menganggap remeh tentang kehadiran Tuhan. Tapi hari ini saya mau share buat saudara bahwa salah satu kedahsyatan dari hadirat Tuhan, kehadirannya itu mengubahkan. Mengubahkan apa? Mengubahkan banyak hal. Nah, dalam pembacaan tadi kita lihat, saya membaca tentang kisah Sakeus. Dan ada banyak perubahan yang terjadi pada Sakeus ketika terjadi hadirat Allah di rumahnya, ketika Yesus hadir di rumahnya, ketika Yesus menumpang di rumahnya, ketika ada kehadiran Tuhan, ketika Tuhan berhadirat di rumah Sakeus. Ada 3 perubahan yang terjadi, walaupun ada banyak, tapi saya mau share hanya ada 3 perubahan. Saya hanya share 3 poin pagi ini pada saat ini. Yang pertama, waktu Yesus hadir di rumah Sakeus, waktu hadiratnya ada di rumah Sakeus, yang pertama terjadi adalah Sakeus berubah dari seorang pemeras menjadi seorang penabur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Sakeus menerima Yesus menumpang di rumahnya, sebelum hadirat Allah masuk di rumah Sakeus, Sakeus adalah kepala pemungut cukai yang memeras orang-orang dari pembayaran bea cukai. Dia seorang pemeras, tapi waktu hadirat Allah masuk di rumahnya, dia berubah menjadi seorang penabur. Di mana? Dia bilang, sekiranya dia telah memeras, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Berarti yang 1 kali lipat itu dia kembalikan punya orangnya, tapi dia menabur 3 bagian lagi kepada orang yang sama yang pernah dia peras. Bahkan di dalam kalimat sebelumnya dia bilang kepada Yesus, setengah dari miliknya yang ada pada dia akan dia berikan kepada orang miskin. Dia menabur dari seorang pemeras berubah menjadi penabur. Ingat, hadiratnya mengubahkan karakter Sakeus dari seorang pemeras menjadi seorang penabur. Yang kedua, apa yang diubahkan ketika hadirat Allah ada di tempat Sakeus? Yang kedua, dari Sakeus sebagai seorang yang cinta uang, dia menjadi cinta Yesus. Masa sih? Saudara tahu Yesus pernah berkata di dalam Matius 25 pada ayat yang ke-39 sampai ayat 42. Dia bilang, misalnya intinya ada satu bagian, dia bilang, jika kamu melakukan kepada salah seorang yang paling hina, maka kamu melakukannya untuk aku. Sakeus bilang kepada Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu sama dengan dia memberikannya kepada Yesus. Ingat, waktu kita memberi kepada salah seorang yang paling hina, kita melakukannya untuk Yesus. Sakeus berubah dari orang yang cinta uang, ngejar uang, memeras uang, menjadi orang yang mencintai Yesus, orang yang mengasihi Yesus dengan memberi kepada orang miskin. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, hadiratnya sanggup mengubahkan manifestasi roh kita dari yang cinta uang menjadi cinta Yesus, seperti yang dialami oleh Sakeus. Yang ketiga dan yang terakhir, kehadirannya di rumah Sakeus itu mengubahkan Sakeus. Yang ketiga adalah dari orang yang mengeruk uang berubah menjadi orang yang memberi uang. Saya ulangi, dari orang yang bermanifestasi mengeruk uang dari orang-orang yang dia ambil pajaknya, dan dia berubah menjadi orang-orang yang dia berubah menjadi pribadi yang memberi uang, dermawan. Dia bilang dia akan memberi kepada orang miskin setengah dari hartanya, miliknya, keuangannya. Bahkan 4 kali lipat keuangan yang pernah dia ambil dari seseorang, dia
kembalikan 4 kali lipat. Dia nabur 3 bagian lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hadiratnya benar-benar luar biasa. Kehadiran Tuhan di dalam rumah Sakeus mengubahkan Sakeus 3 hal tadi. Dari pribadi yang pemeras, dari pribadi yang memeras, kemudian dia tiba-tiba menjadi penabur. Dari pribadi yang cinta uang, cinta mamon, tiba-tiba dia menjadi orang yang cinta Yesus dan sesama. Dan yang terakhir, dari pribadi yang mengeruk uang, dia berubah menjadi orang yang memberi uang. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Jangan memandang enteng hadirat Tuhan. Dan biarkan Tuhan hadir di rumah saudara, Tuhan hadir di hati saudara, Tuhan hadir di pelayanan saudara, Tuhan hadir di pekerjaan saudara, Tuhan hadir di gereja saudara, Tuhan hadir di mana saudara ada. Karena hadiratnya mampu mengubahkan kita dari hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang extraordinary, yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami perubahan dalam hadiratnya. Amin.